Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia. Terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kesha Pramita selaku pembawa acara Dhamma Kelas dalam rangka sebulan pendalaman Dhamma menyambut Hari Trisuci Waisak. Dhamma Kelas pada pagi hari ini dikemas dengan talk show yang dibawakan oleh Romo Joni Chandra yang bertemakan Question and Answer. Baik, sebelum kita memulai acara, kita akan bersama-sama membacakan nama Karapata. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Nama Karapata akan dipimpin oleh Saudari Tera. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Terima kasih Saudari Tera. Kepada hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, langsung saja acara talk show pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Romo Joni Chandra akan kita mulai. Kepada Romo, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selamat pagi Romo. Bagaimana kabarnya Romo? Baik sekali. Baik, dalam acara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu selagi menunggu para hadirin yang bergabung untuk bisa bertanya. Langsung saja saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Sebelum pertanyaan dilontarkan, saya ingin menyapa kepada hadirin yang ada di ruangan Dhamma Kelas ini. Terimalah salam Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Mungkin bagi orang awam yang belum mengenal Dhamma atau ajaran Buddha masih bertanya-tanya, apa sih yang diajarin di agama Buddha itu? Mohon Romo Joni menjelaskan tentang apa yang diajarkan oleh Buddha. Baik sekali Saudara Kesha, pertanyaan yang sangat baik. Mau dijawab secara singkat atau yang panjang? Mohon dijelaskan Romo. Singkat atau panjang? Ya, diuraikan. Diuraikan, Ya. Oke. Sebab kalau secara singkat, saya akan bisa menjawab dengan cepat.
Yaitu yang secara singkat, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah Sang Buddha mengajarkan tentang duka dan jalan untuk mengakhiri duka. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha secara singkat ya. Namun kalau ingin jawaban yang agak panjang, Sang Buddha mengajarkan tentang jalan tengah. Jalan tengah artinya yaitu kita tidak terlalu keras dan juga kita tidak terlalu lembut. Ya. Kita menghindari segala sesuatu yang bersikap ekstrim. Ya. Tidak menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri, serta tidak terseret oleh arus keinginan kenikmatan duniawi. Artinya kita tidak menyiksa diri, tidak melakukan praktek penyiksaan diri, dan juga tidak melakukan praktek berfoya-foya dalam hidup ini untuk menikmati kenikmatan duniawi. Artinya kita tidak melakukan itu. Ya. Nah, itulah yang disebut Sang Buddha mengajarkan jalan tengah. Selanjutnya Sang Buddha juga mengajarkan untuk menjadi penolong bagi diri sendiri. Kita sendiri harus menjadi penolong bagi diri kita sendiri. Singkatnya kita tidak boleh bergantung kepada nasib dan takdir. Maaf. Sang Buddha bersabda, para Buddha hanyalah penunjuk jalan. Setiap orang harus berusaha sendiri. Yang keempat, Sang Buddha mengajarkan segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Kita harus memahami sebab tersebut dan lenyapnya hal tersebut. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, Sang Buddha mengajarkan hindari kejahatan, lakukan kebajikan, dan sucikan pikiran. Yang ini terkenal dengan sebutan Owada Patimokkha. Ya. Untuk yang pertama, yang kedua, yaitu hindari kejahatan dan lakukan kebajikan, tidak perlu saya jelaskan karena sudah jelas. Ya, udah jelas toh ya. Nah, yang perlu penjelasan lebih panjang adalah yang ketiga, sucikan pikiran. Ini yang perlu dijelaskan. Karena sucikan pikiran ini tidak terlalu mudah untuk bisa kita pahami. Ya. Jika seseorang terus melekat bahkan kepada kebaikan, ya, dengan catatan kita melekat kepada kebaikan, itu pun membuat pikiran kita tidak suci. Jadi jangan merasa kalau melekat kepada kebaikan itu baik. Itu akan membuat kita tidak suci. Artinya pada saat kita melekat kepada kebaikan, kita selalu mengharapkan kebaikan itu terus terjadi. Dan kita takut berpisah dengan kebaikan itu. Kita gelisah, khawatir, kita tidak bisa mendapatkan kebaikan. Kita tidak bisa berbuat baik. Kita takut, kita gelisah. Nah inilah yang membuat kemelekatan ini ya, kepada kebaikan ini pun akan mengkotori batin kita. Dan ujung-ujungnya adalah penderitaan. Ya. Dan yang keenam, Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu berubah dan hancur. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kita harus menyadari hal ini dengan sejelas mungkin. Anda di sini mungkin ada yang sudah menyadari bahwa hidup ini tidak kekal.
Karena kalau tidak, pada saat perubahan itu terjadi, maka kita akan menderita. Ya. Itulah, jangan membawa batu karang, bahkan permata di kepala kita atau di pundak kita. Batu karang itu ibarat adalah keburukan, sedangkan permata ibarat kebaikan. Jangan bawa dipikul di pundak kita atau dipikul di kepala kita. Lepaskan dia. Karena kalau Anda melekat, biarpun itu batu karang atau permata, sama-sama berat kok. Kalau dipikul di kepala juga sama-sama berat. Baik permata maupun batu karang. Baik kebaikan maupun keburukan. Sama-sama berat. Oleh karena itu letakkanlah beban itu. Ya. Inilah yang dimaksud dengan mensucikan pikiran tadi. Ya. Saya kira jawaban yang panjang itu ada 6 tersebut. Kalau ada pertanyaan terhadap apa yang saya uraikan barusan, silakan. Terima kasih Romo. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Iya Romo. Kepada Dirin yang berada di ruangan, bisa bertanya dan menuju ke tempat yang telah disediakan. Untuk pengguna Zoom, bisa melalui fitur raise hand, atau on kamera dan unmute, atau bisa juga dengan fitur chat. Untuk pengguna YouTube, bisa melalui kolom komentar. Kepada umat yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, ada yang ingin bertanya, umat yang berada di dalam ruangan, kepada Romo Paryono, kami persilahkan untuk menuju tempat yang telah disediakan. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Yang akan saya tanyakan mungkin yang bukan baru saja disampaikan, tetapi ini tentang karma. Karma. Begini Romo, kalau kita sering melihat anak kebetulan dilahirkan posisi yang kurang normal, yang menggelitik di benak saya ini, kenapa sih orang yang tidak normal itu yang katanya idiot? Nah, idiot ini rata-rata kok menyerupai. Yang saya lihat di luar negeri dan sebagainya dengan di Indonesia itu visinya tuh menyerupai, ya gitu. Itu apakah karmanya itu sama-sama atau tidak? Mohon penjelasan. Yang kedua, yang kemarin sudah kita tanyakan kepada Bante, tapi kebetulan salah alamat. Begini Romo, kebetulan teman saya ini ya tua sakit meninggalnya ini kehendaknya sendiri dengan gantung diri. Nah setelah gantung diri ini, kalau kita menyampaikan semoga lahir di alam bahagia, seperti kalau itu matinya biasa. Tetapi teman saya ini gantung diri, jadi bunuh diri. Lah kira-kira bagaimana ini kelahirannya Romo? Seperti itu. Terima kasih, Sokyanto Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Romo Paryono. Pertanyaannya bagus sekali dan sekaligus berat. Ya. Tanyanya gampang, lebih jawabnya yang sulit ini ya. Baik, yang untuk pertanyaan pertama, kenapa anak idiot selalu lahir dengan wajah yang sama ya? Dengan mimik muka yang mirip-mirip begitu. Apakah karena itu disebabkan oleh karmanya dia yang sama, sehingga wajahnya jadi mirip-mirip begitu? Terus terang kalau hal ini, saya nggak bisa menjawab dengan persis ya. Kenapa wajah orang idiot itu menjadi sama? Ini mungkin ada hubungannya dengan biologi kedokteran ya. Genetika atau gimana saya nggak tahu persis. Kalau ditanyakan tentang kenapa kok wajahnya sama, apakah karena karmanya sama? Ya, kalau lahir sebagai seorang idiot,
dan sama-sama lahir sebagai seorang idiot, tentu disebabkan oleh karma masing-masing. Tetapi apakah sama persis? Saya pikir tidak. Karena setiap orang mempunyai karma tidak bisa persis toh. Pasti sedikit banyak pasti ada perbedaan. Ya enggak? Dalam hidup ini bagaimana kita bisa menemukan orang yang karmanya sama persis? Saya pikir enggak seperti itu. Jadi yang dilihat oleh Romo Mariono wajahnya itu mirip-mirip, ya mirip-mirip kan tidak persis toh. Ya, jadi mirip-mirip aja. Ya, oleh karena itu saya hanya menekankan tidak ada hal yang sama persis di dunia ini, termasuk karma seseorang. Kalau mirip-mirip oke lah. Dan kenapa kok mirip-mirip seperti itu? Ini mungkin urusan biologi kedokteran yang saya tidak menguasai dalam bidang itu. Mungkin di sini ada dokter yang hadir di sini yang bisa memberikan sedikit penjelasan. Tidak apa-apa, ini forum diskusi kok. Ada? Silakan kalau ada. Ke depan. Tidak apa-apa, ke depan aja. Saling berbagi ilmu. Oke, mohon izin sebelumnya ya. Silakan. Nama budaya. Jadi izinkan saya untuk sharing aja ya. Sharing, dari sisi silakan. medis saja. Jadi idiot itu kan justru malah lebih ke tinjauan psikiatri ya. Kalau saya bilang. Jadi ditinjau dari aspek IQ-nya. IQ-nya. IQ-nya yang dapat kita tes secara kuantitatif. Jadi kita bisa hitung dengan tes. Nanti ada seperti tes IQ itu ya, visual spasial dan sebagainya, yang bisa kita convert menjadi satu nilai. Kalau itu idiot ya Pak ya. Jadi kalau misalnya yang wajahnya mirip-mirip, itu kita biasanya sindrom. Down Jadi syndrome ya salah satu, kan itu banyak ya. Ya. Jadi kecacatan lahir itu kalau kumpulan gejala-gejalanya itu sama, maka kita sebutnya sindrom. Jadi sindrom itu adalah kumpulan gejala. Jadi gejala dengan wajah misalnya flat nasal bridge disertai dengan begini-begini mungkin disebut dengan Down syndrome. Jadi anak-anak yang memiliki kecacatan di kromosom nomor 21-nya ya, dia trisomi karena dia lebih satu. Jadi dimanapun kita ketemui wajahnya seperti ras mongoloid seperti itu. Nanti ada lagi sindrom-sindrom yang lainnya. Jadi bukan berarti semuanya idiot, tidak. Gitu. Jadi idiot suatu state secara IQ-nya saja, secara kemampuan kognitif berpikirnya. Tapi kalau misalnya sindrom itu lain lagi. Gitu. Bisa juga dia cerdas ya, biarpun wajahnya. Bisa saja mungkin dia memiliki sindrom tertentu, tapi secara IQ kognitif dia cerdas. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik sekali. Diskusi seperti ini yang saya harapkan sebetulnya. Jadi kita bisa saling berbagi. Kalau saya tidak menguasai dalam hal itu, saya lemparkan kepada yang menguasai. Oke? Sepakat ya? Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah masih ada pertanyaan? Oh, kurang satu ya? Ya. Karma. Tadi karma apa tadi ya? Saya lupa. Oh ya, karma bunuh diri. Ya. Jadi Romo Mariono mempunyai teman yang meninggal bunuh diri. Gantung diri. Pertanyaannya, dia akan lahir di mana, begitu ya? Kalau saya jawab secara saya pribadi, ya saya jelas jawab saya mana tahu gitu ya. Tapi kalau saya jawab secara literatur, ya, secara literatur Buddhis, ya, oke, secara literatur Buddhis, ya, menurut literatur Buddhis, kalau seseorang meninggal karena bunuh diri, karena momen pikiran terakhirnya itu momen pikiran yang negatif, orang bunuh diri itu pasti pikirannya kan tidak positif, bukan Romo? Pikirannya mungkin ada rasa takut, atau rasa takut hidup, atau rasa bosan hidup, atau rasa kebencian kepada diri sendiri. Nah, momen pikiran batin yang seperti itu
Menurut literatur Buddhis pasti akan lahir di alam yang mirip-mirip dengan momen batinnya sih. Kalau momen batinnya penuh kebencian, dia akan lahir di alam-alam yang banyak sekali kebenciannya. Ya. Kalau momen pikiran terakhirnya tuh dia penuh ketakutan, ya mungkin dia akan lahir di alam yang betul-betul menakutkan. Seperti itu, yang mirip-mirip dengan kondisi terakhir batinnya. Itu menurut literatur Buddhis. Tapi kalau tanya Romo gimana, Romo meninggal di mana? Kalau menurut Romo, saya mana tahu. Gitu. Cukup menjawab? Ya. Terima kasih Romo. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa pesan utama agama Buddha? Mohon penjelasannya, Romo. Oke, pesan utama agama Buddha singkat saja, ya, yaitu jangan melekat kepada apapun di dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini jangan dilekati. Kenapa begitu? Karena di dunia ini mana sih yang kekal? Mana sih yang tidak berubah? Mana sih yang selalu tetap, yang stabil? Ada enggak? Enggak ada toh. Semuanya kan proses perubahan. Selalu berproses, termasuk jasmani kita. Apalagi perasaan kita, apalagi pikiran kita. Jasmani aja yang kasat mata ini aja sebetulnya itu berubah terus itu. Nah, tadi ada Pak Dokter tadi kalau dia mungkin tahu juga bahwa jasmani ini sebenarnya ini berubah terus, sel-sel ini berubah terus. Kita aja nggak lihat, tapi sebenarnya ada perubahan. Kalau nggak berubah, bagaimana kita bisa jadi besar? Bayi bagaimana bisa jadi anak-anak? Anak-anak bagaimana bisa jadi dewasa? Dewasa bisa jadi tua. Itulah buktinya ada perubahan. Ya, oleh karena itu Sang Buddha mengatakan, berpesan, jangan melekat kepada sesuatu pun, karena sesuatu itu tidak ada yang kekal. Kalau Anda melekat kepada sesuatu yang tidak kekal, apa yang terjadi? Anda pasti kecewa, bukan? Anda pasti akan menderita, bukan? Anda kadung melekat kepada sesuatu itu, kemudian sesuatu berubah, apa yang Anda rasakan? Anda akan menderita. Anda tidak bisa terima. Betul enggak? Kalau andai kata sesuatu itu tidak berubah, Anda berubah. Kita berubah. Jadi gimana dong? Gimana dong kalau gitu? Nah, oleh karena itu Sang Buddha berpesan, cobalah untuk berlatih tidak melekat kepada segala sesuatu, termasuk kepada kebaikan pun. Ya, termasuk kepada kebaikan pun. Karena kalau Anda lekati kebaikan Anda dan Anda merasa ini kebaikanku, satu saat orang lain tidak menganggap kebaikan Anda sebagai kebaikan dan Anda tidak mendapatkan pujian, Anda akan menderita. Anda akan kecewa. Anda merasa, aku wis apik koyo ngene, orang-orang yang menghargai saya. Selain ngono wis benes, selain ngono ora usah wis tak tinggal semua. Anda bisa menjadi seperti itu kalau Anda melekat kepada kebaikan Anda. Anda bisa menjadi kecewa. Lain halnya kalau Anda berbuat baik tanpa memikirkan itu. Saya berbuat baik karena memang saya ingin berbuat baik. Dan andai kata tidak ada orang yang menghargai perbuatan baik saya, tidak apa-apa. Wong memang saya hanya berbuat baik sekedar perbuatan baik dan saya tidak melekati itu. Nah, kalau Anda seperti itu, Anda aman. Tapi begitu melekat, Anda akan menderita. Nah, itu yang pesan dari Sang Buddha. Pesan utama ajaran agama Buddha itu hanya satu, yaitu jangan melekat kepada segala sesuatu.
Terima kasih Romo atas penjelasannya. Kepada umat, kami persilakan untuk bertanya mengenai topik yang telah dibahas. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan menuju ke tempat yang telah disediakan. Yang melalui online bisa menyesuaikan. Oh iya, silakan Romo Romo. Pariono. Iya. Silakan. Terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya Romo, yang kedua kalinya, sederhana saja. Ya, ada Pancakanda. Pancakanda, salah satu yang akan saya tanyakan, kalau yang menggerakkan kita itu namanya hidup katanya. Nah hidup ini kalau yang tetangga-tetangga kita mengatakan nyawa. Padahal kita tidak ikut dengan nyawa. Itu sebaiknya kita menyampaikan apa Romo? Jadi apakah nanti dulu itu saja Romo. Terima kasih. Terus kan ada yang belum diutarakan? Enggak. Gini, apakah itu yang kalau dulu saya pernah mendengar itu kesadaran hidup itu betul atau tidak? Mohon dibenarkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan sekali lagi, pertanyaan yang sangat baik. Pertanyaannya sederhana tapi jawabnya sulit, Pak. Ya. Tapi oke lah. Saya berusaha menjawab sebisa mungkin sepengetahuan saya ya. Kalau ada salah mungkin ada yang lebih tahu, silakan apa istilahnya Taufik? Menambahi ya, menambahi. Baik. Tadi Pak Pariono menanyakan tentang Pancakanda ini bisa hidup itu karena ada nyawa. Kalau menurut paham teman kita yang beragama lain, kan gitu ya. Dan kalau menurut paham agama Buddha, apa yang membuat Pancakanda itu hidup gitu ya. Tadi Romo Pariono sempat mengatakan bahwa kesadaran hidup istilahnya begitu. Apakah betul? Kita kembali ke Pancakanda. Pancakanda manusia oleh Sang Buddha itu terdiri dari Pancakanda memang. Ya, Pancakanda itu terdiri dari lima kelompok atau 5 unsur atau 5 elemen, ya, atau 5 bentukan. Terjemahannya macam-macam lah. Yang kelompok pertama atau unsur pertama adalah rupa atau materi atau jasmani bahasa awamnya. Ya. Kita punya materi, kita punya rupa, kita punya jasmani. Kelompok kedua, kita punya perasaan, kan begitu. Kita punya wedana, perasaan. Yang ketiga, kita punya persepsi, sanya atau ingatan, atau apa ya namanya, pencerapan. Ya. Yang ketiga, 4, kita punya bentuk-bentuk pikiran atau sangkara dalam bahasa Palinya, ya, sangkara. Bentuk-bentuk pikiran itu macam-macam pikiran lah. Bisa iri, benci, marah, dengki, cemburu, dan lain sebagainya. Ya, kita punya itu? Punya. Ya, yang terakhir, kita punya kesadaran. Dalam bahasa Palinya disebut winyana. Nah, kesadaran. 5 Pancakanda ini bila bergabung menjadi satu, ini disebut manusia. Ini disebut makhluk hidup. 5 ini harus ada semua, baru bisa disebut lengkap sebagai manusia. Ya. Kalau salah satu tidak ada, misalnya jasmani tidak ada, nggak ada namanya manusia, bukan? Makhluk hidup juga
Tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Kalau kesadarannya nggak ada, tidak ada yang disebut makhluk hidup. Ya. Jadi bisa dikatakan yang namanya manusia adalah gabungan dari 5 hal ini, yang saling bergantungan, yang saling berkaitan. Tidak bisa dikatakan hanya kesadaran saja. Ya. Kesadaran termasuk. Jadi itu yang dimaksud. Jadi lantas kita, oleh karena itu Sang Buddha tidak lantas menekankan adanya roh atau yang menjadi unsur utama makhluk hidup. Sang Buddha tidak mengatakan yang paling utama adanya roh atau adanya nyawa itu ya. Tapi 5 hal ini yang saling bergantungan dan saling berkaitan, inilah yang membentuk yang disebut makhluk hidup atau manusia kalau kita sebagai manusia. Itu jawaban saya, Romo. Mungkin ada yang mau menambahi, silakan. Silakan apabila ingin menambahi jawaban dari Romo. Baik, Romo, ada yang ingin bertanya melalui YouTube dari Ibu Patmagali. Bagaimana kita bisa tidak melekat jika kondisi membuat kita melekat? Contohnya, terhadap anak, keluarga, materi, dan lain-lain yang semua itu akarnya adalah bentuk keinginan kita. Tentu amat sangat berhubungan dengan wedana. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi wedana ini agar semua kita bisa mampu mengatasinya? Mohon penjelasannya, Romo. Baik, pertanyaannya saya garis bawahi bahwa Ibu Padma, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Padma yang telah memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaannya sangat sulit untuk dijawab sebetulnya. Ibu Padma menanyakan bahwa bagaimana kita bisa membebaskan dari perasaan. Karena pada saat kita melekat, kan muncul perasaan senang, tidak senang, dan netral. Ya. Dan Ibu Padma mengatakan bagaimana cara untuk melepaskan dari perasaan-perasaan yang muncul seperti itu. Tekniknya bagaimana, begitu ya? Kurang lebih begitu betul? Iya, Romo. Ya, baik. Di dalam khotbah yang Sang Buddha khotbahkan, disebut Satipatthana Sutta, khotbah tentang Satipatthana, khotbah tentang 4 landasan kesadaran. Ya. Salah satunya Sang Buddha mengajarkan tentang teknik untuk mengatasi perasaan, yaitu yang disebut Vedana Nupassana. Vedana Nupassana dalam bahasa Indonesia adalah perenungan terhadap perasaan atau mengkontemplasi terhadap perasaan. Jadi bagaimana kita mengobservasi, bagaimana kita mengkontemplasi, merenungkan perenungan yang mendalam saat perasaan-perasaan itu muncul. Di situ disebutkan secara umum perasaan ada 3 macam. Perasaan senang, menyenangkan, tidak menyenangkan, dan bukan senang, bukan tidak senang. Apa itu? Netral ya. Secara umum ada 3 jenis perasaan ini. Tapi kalau secara diuraikan lebih panjang, ya, lebih detail, itu ada sampai 108 perasaan. Ya, tapi akarnya dari 3 itu. Tapi nanti dengan tambahan ini, akhirnya sampai 108 macam perasaan. Kita nggak bahas itulah. Kita bahas yang umum aja. Perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Nah, tekniknya bagaimana? Sang Buddha mengatakan, pada saat perasaan itu muncul, itu adalah titik kritis seseorang untuk bisa terseret ke dalam kotoran batin. Karena masing-masing dalam batin kita semua
kita semua yang belum mencapai pencerahan, belum mencapai kesucian, di dalam batin kita semua itu ada kotoran batin. Kalau dalam bahasa Palinya disebut kilesa. Ya. Siapa di sini belum tidak punya kotoran batin dalam batinnya? Coba ngacung, angkat tangan. Oh, turun ke bawah. Semua punya ya, termasuk saya loh. Karena saya belum mencapai kesucian loh. Dan kotoran batin ini akan terpancing muncul pada saat perasaan senang tidak senang itu muncul. Kalau Anda tidak waspada dengan perasaan yang muncul, tidak waspada, tidak ada kebijaksanaan di sana, tidak ada kesadaran di sana, tidak ada sati dan sampajana di sana, itu bahasa Palinya. Artinya tidak ada kesadaran dan kewaspadaan saat perasaan itu muncul, maka kotoran batin yang ada di dalam batin kita yang tadinya masih tertidur, masih belum muncul, dia akan langsung manas-manasi. Maksudnya istilahnya itu ngocok-ngocoki perasaan itu. Dan perasaan itu akan memancing kotoran batin itu untuk muncul. Contohnya, pada saat kita timbul perasaan senang atau melihat sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau kita tidak waspada, maka kotoran batin keserakahan itu akan berkembang. Jadi sebenarnya di dalam diri kita itu sudah ada keserakahan loh ya. Kalau enggak ada keserakahan, enggak akan muncul. Tapi kan sudah saya katakan bahwa di dalam diri kita itu belum bebas dari keserakahan. Cuma keserakahan ini akan terpancing bergejolak saat kita melihat sesuatu yang menyenangkan dan timbul rasa senang. Nah, saat itulah loba yang tadi tertidur, keserakahan yang tadi tertidur, itu muncul. Sehingga mendorong kita untuk ingin menikmati rasa senang itu terus. Ingin memperoleh rasa menyenangkan itu terus dan terus dan terus. Nah, ini yang membuat kalau kita sudah hanyut dalam keserakahan seperti itu, maka ujung-ujungnya adalah apa? Penderitaan. Karena tadi itu, bahwa tidak ada sesuatu yang tetap sama. Sesuatu yang menyenangkan suatu saat akan berubah, bukan? Suatu saat akan meninggalkan kita, bukan? Nah, kita sudah terlanjur serakah untuk melekat, untuk memiliki rasa senang itu terus. Kecelek itu apa? Bahasa Indonesia nih. Kecelek itu apa? Tertipu. Hal yang menyenangkan tadi itu berubah. Kita menderita. Itu yang, oleh karena itu Sang Buddha sangat wanti-wanti. Jangan melekat. Tapi karena keserakan muncul, maka akan menjadi kemelekatan. Begitu kotoran batin keserakan loba itu mewarnai batin kita, maka di sana kemelekatan akan berkembang. Begitu kemelekatan berkembang, maka kita akan menderita. Itu prosesnya. Nah, sebaliknya, kalau perasaan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, atau mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, atau berpikir sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang muncul? Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak waspada, kotoran batin yang ada di dalam diri kita itu akan mewarnai perasaan tidak menyenangkan itu. Kotoran batin yang mana? Kebencian, dosa. Di dalam batin kita ada benih-benih dosa, benih-benih ketidaksukaan, benih-benih kemarahan, benih-benih ora seneng, ya, benih-benih benci kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kita tidak waspada, begitu dosa mewarnai perasaan tidak menyenangkan itu, apa yang terjadi? Kita muncul kebencian, kita muncul penolakan terhadap
sesuatu yang kita lihat tidak menyenangkan. Betul? Kalau kita tidak sadar, penolakan itu berubah menjadi kebencian, dan kebencian terus kalau tidak sadar berubah menjadi kemarahan. Kemarahan kalau tidak sadar diterus-teruskan, Anda bisa berbuat jahat. Mungkin bisa membunuh orang itu, mungkin bisa mencelakai, mungkin bisa menyakiti. Nah, itulah. Oleh karena itu titik kritisnya adalah saat perasaan muncul, Anda harus menghadirkan kesadaran dan kewaspadaan bahwa perasaan senang muncul. Anda harus sadar. Jangan sampai loba itu mewarnai. Kalau Anda melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kesadaran Anda harus dimunculkan. Kewaspadaan harus dimunculkan. Jangan sampai kotoran kebencian itu mewarnai. Kalau tidak, Anda terseret. Kalau sudah terseret, itulah jadinya. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Romo atas penjelasannya yang begitu detail, yang tentunya bagi kita yang masih belajar ini. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Oke, silakan Mas Taufik. Silakan Kalyana Wiro untuk bertanya. Ya, Ini teman sejati saya, mitra sejati. iya Romo, saya mau bertanya tadi. Yang pertama tentang yang Romo jelaskan itu, kalau seakan-akan itu loba dosa itu masalah yang sangat besar sekali. Ya memang besar sih. Cuman begini, bukankah dengan adanya loba dan dosa itu kehidupan berjalan? Jadi ketika kita tidak suka kepada sesuatu, kita jadi punya motivasi untuk mengubah sesuatu. Ketika kita suka sesuatu, terus kita bisa terus menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Coba kalau tidak ada loba dan dosa, tidak akan mungkin ada teknologi seperti sekarang ini. Kayak kamera, kayak mic ini, terus kayak TV, kayak handphone kita, gadget kita. Itu semuanya bekerja karena kita memiliki loba dan dosa. Loba untuk hidup dengan yang lebih baik dalam tanda kutip lebih mudah. Dan dosa kita, ketidaksukaan kita untuk hidup dengan lebih sulit. Nah, di posisi yang seperti ini, ajaran Buddha itu sampai mana? Nah, kalau misalnya seakan-akan ketika kita harus menghilangkan loba dan dosa, suatu saat terus perkembangan dunia, terus teknologi, terus sesuatu yang memudahkan kita, terus yang membuat segala sesuatu di kehidupan kita jadi lebih baik, kita jadi lebih maju, seakan-akan itu jadi harus berhenti begitu. Nah, di ajaran Buddha yang seperti apa? Terus yang kedua saya mau tanya tentang yang berkaitan dengan Romo Varyono tadi. Bapak menerangkan kalau pancakanda itu seakan-akan hanya untuk manusia. Bukankah pancakanda itu bukan hanya untuk golongan manusia, tapi satta, makhluk, semua makhluk. Jadi yang tampak ataupun yang tak tampak. Nah, menurut agama Buddha kan makhluk itu ada yang tampak, ada yang tak tampak. Nah, berkaitan dengan yang tak tampak itu, lalu rupanya di mana? Rupa yang pada makhluk yang tak tampak itu yang kayak apa? Kalau Bapak menerangkan tadi, kalau yang namanya rupa itu hanya sebatas materi. Materi itu berarti yang bisa tersentuh oleh panca indera. Nah, bagaimana dengan makhluk yang tidak tampak, yang tidak bisa kita dengan panca indera yang kita punya, kita tidak bisa merasakannya? Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Ya, iki pertanyaannya angel-angel tenan iki. Wong Solo iki memang sudah terkenal. Pinter-pinter. Baik, yang pertama. Apa tadi yang pertama? Pancing sedikit. Karena pertanyaan panjang banget tadi saya. Apa yang pertama tadi? Pancing sedikit, kasih kata kunci tadi. Oh ya, oke, loba dosa dan moha. Loba dosa dan moha. Kalau sampai tidak punya loba dosa dan moha, padahal kemajuan itu kan memerlukan adanya loba dan dosa, ya. Menurut Saudara Taufik,
kemajuan itu kan perlu itu. Kalau nggak ada itu, lantas dunia menjadi melempem gitu, nggak ada usaha untuk berubah gitu ya. Ya, dalam satu sisi pendapat Mas Taufik memang ada benarnya juga, ya. Bahwa kalau seseorang tidak mempunyai namanya keinginan, ya, keinginan atau lobah atau keinginan yang untuk mengejar sesuatu, atau tidak mempunyai kebencian tadi itu, menolak kepada sesuatu yang tidak disenangi, maka dunia akan mandek toh. Kenapa kita umat Buddha harus menghilangkan loba dan dosa? Begitu. Intinya begitu dah. Ya. Dalam satu sisi pendapat Mas Taufik benar. Tetapi sisi yang lain, pertanyaan yang selanjutnya, saya bisa katakan tidak benar. Mas Taufik mengatakan, kenapa umat Buddha harus menghilangkan loba dan dosa? Saya bertanya balik, siapa yang mengatakan kita harus menghilangkan loba dan dosa? Tadi saya menguraikan tidak ada satu kata pun yang saya mengatakan bahwa loba dan dosa harus dihilangkan. Tapi pada saat saya menjelaskan Wedana Nupasana, pada saat saya menjelaskan tentang perasaan, yang harus kita lakukan bukan menghilangkan loba atau dosa, tapi kita harus menyadari dan mewaspadai munculnya loba dan dosa itu, supaya tidak menyeret kita ke dalam sangkara, bentuk-bentuk pikiran yang menjadi negatif, supaya kita tidak terseret. Tadi saya menjelaskan Wedana Nupasana, ada kata-kata harus dihilangkan loba dan dosa. Ada? Ada enggak? Enggak ada toh. Saya hanya mengatakan pada saat perasaan menyenangkan muncul, Anda harus menghadirkan kesadaran dan mewaspadai kotoran batin loba atau dosa muncul, supaya kita tidak terseret lebih lanjut ke dalam sangkara, ke dalam karma untuk kita berbuat buruk karena terseret oleh loba dan dosa tadi, yang membuat kita berperilaku yang salah. Oke, itu perlu dicatat. Jadi intinya bukan menghilangkan, bukan menyingkiri, bukan membenci loba dan dosa. Kalau kita berusaha menghilangkan, apa arti? Kan seakan-akan kita menolak itu. Padahal itu pun adalah salah satu kilesa. Bukan itu toh. Sang Buddha mengajarkan kesadaran dan mewaspadai, dan kemudian kita bisa UPK, tenang seimbang. Ketenangan seimbangan menghadapi gejolak loba dan dosa itulah yang membuat batin kita bijaksana. Kita tidak membenci yang buruk, dan kita juga tidak menginginkan hal yang baik itu terus-menerus ada. Kita melihat secara proporsional perubahan itu. Karena keburukan dan kebaikan, selama kita belum mencapai kesucian, itu semua ada dalam diri kita kok. Dan kemudian kita membenci apa yang ada dalam diri kita, keburukan yang ada di dalam diri kita. Bukankah kita membenci diri sendiri? Bukankah kita memusuhi diri sendiri? Dan memusuhi diri sendiri itu tidak sehat. Nah. Sang Buddha tidak mengajari kita untuk memusuhi diri sendiri. Sang Buddha mengajari kita untuk sadar, mengembangkan kesadaran, dan melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Sati dan sampajana. Melihat segala sesuatu yang ada, fenomena di alam, termasuk diri kita, batin kita, perasaan kita.
melihatlah dengan sadar dan jelas. Dengan kita bisa melihat dengan sadar dan sangat jelas, jernih, maka kotoran batin tidak akan bisa berkembang. Bukan kita berusaha untuk mengusir kebencian. Keinginan mengusir kebencian itu adalah kebencian. Betul? Sama sekali Sang Buddha yang mengajarkan itu loh. Kecuali Sang Buddha mengajarkan pada saat muncul rasa tidak senang, usir rasa tidak senang, buang dia. Jangan biarkan rasa tidak senang ada di dalam kepala, usir dia. Itu iblis itu apa namanya? Apa setan itu. Usir dia. Tidak ada kata-kata seperti itu loh. Untuk mengusir bahwa itu adalah setan. Itu pikiran kita sendiri kok. Kenapa kita usir? Kenapa kita membenci pada pikiran kita sendiri? Jangan dibenci, sadari dan waspadai bahwa pikiran kita muncul kebencian. Dan kebencian itu pun tidak kekal toh. Kan kita ada hukum ketidakkekalan. Apakah kemudian pada saat kita benci saat ini seluruhnya kita adalah orang yang benci? Tidak toh. Mungkin pada momen ini kita muncul kebencian. Besok lagi kita muncul cinta kasih. Besok lagi pikiran kita muncul pikiran yang lain lagi. Dan kita ini tidak bisa di identitas kita tidak bisa dikatakan hanya sesaat kita berbuat buruk kemudian kita menjadi orang yang buruk selamanya. Enggak begitulah. Nah, oleh karena itulah Sang Buddha mengajarkan kesadaran. Ya, tidak identitas itu tidak bisa dilekatkan kepada diri kita. Karena identitas itu berubah terus. Jadi kenapa kita dengan sangat bodohnya melekatkan identitas itu pada diri kita? Padahal diri kita ini berubah terus. Kenapa? Itu yang perlu dipahami. Ya. Jadi sama sekali tidak ada mengatakan singkirkan loba dan dosa. Musuhi dia. Tidak. Tapi sadarilah dan waspadailah saat itu muncul. Maka Anda akan tidak terseret. Begitu. Terima kasih Romo atas. Oh, silakan. Ya. Yang kedua. Diingatkan lagi apa? Ya, tadi tentang pancakanda. itu, nama dan rupa. Itu kan seakan-akan hanya buat Ya. manusia saja. Ya. Ya, kalau yang makhluk lainnya apa Anda ada pancakanda juga? Kalau yang dikatakan di agama Buddha yang dikatakan pancakanda itu kan bukan manusia tapi makhluk, semua makhluk. Ya. Bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain itu? Ya. Dan bagaimana kita juga memverifikasi kalau makhluk yang lain itu juga mempunyai pancakanda? Punya Materi. apa? Kalau materi misalnya kita lihat di binatang bisa lihat. Nah, misalnya bisa tidak kita memverifikasi kalau binatang itu juga dia punya winyana, punya medana, punya sangkara, punya sanya. Bagaimana? Yang binatang gampang ngomongnya. Kalau yang nggak kelihatan saya mana tahu. Ya, kalau kita ngomong yang binatang, oke, kita ngomongin binatang aja ya. Bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa binatang punya 5 kanda itu? Ini gampang sih ya. Satu, binatang kan punya jasmani. Ya, jadi jelas dia punya rupa atau materi. Nah, menurut filsafat Buddha, materi itu kan ada 4 unsur. Unsur tanah, air, api, dan udara. Nah, ini disebut materi. Nah, di dalam tubuh jasmani kita, baik manusia maupun binatang, itu mengandung unsur ini tadi. Unsur tanah, air, api, dan udara. Nah, kita merasakan nggak unsur tanah? Unsur tanah ini mungkin ada di tulang kita. Unsur air ada di darah, air kencing, air seni, ya, yang pokoknya yang cairan-cairan itu ya. Nana, ya. Ingus. Ya. Unsur udara
ada di dalam paru-paru kita. Perut kita kalau ngentut itu unsur udara juga. Nah, kemudian unsur api ada di dalam suhu tubuh kita. Ada tubuh kita kan panas ya. Ya itu. Binatang juga punya tahu itu? Ya, satu oke. Kita setuju binatang punya. Kemudian pertanyaannya apa binatang punya perasaan? Punya enggak? Ada toh contoh-contoh banyak ya. Saat lebih baik ngomong yang lain. Saat anjing, kalau yang punya anjing. Ya. Anjing kalau sedang sedih bisa kelihatan enggak kalau dia sedang sedih? Ya, pernah dengar anjing menangis? Pernah. Ya. Nah, ya, itu bukti bahwa dia punya perasaan. Apakah anjing punya persepsi atau ingatan? Punya lah, jelas punya. Kalau dia nggak punya persepsi dan ingatan, dia nggak bisa mengenali tuannya. Ya, punya. Apakah anjing punya bentuk-bentuk pikiran? Punya lah. Nyatanya anjing bisa iri loh. Anjing saya itu, di rumah ada 2 anjing, itu bisa iri sama kalau pas Bu Joni mau ngasih makan yang ini marah. Nah, berarti dia punya keiri hatian, punya rasa dengki. Dia ingin memiliki bosku ini buat saya saja, kamu jangan ikut-ikut. Nah, akhirnya yang kecil dikeletak sama yang besar itu. Sekarang meninggal ini yang kecil. Anjingnya Bu Joni yang kecil meninggal. Ya. Punya kesadaran? Punya lah. Ya. Jadi itu berarti kan sudah menjawab. Nah, menjawab yang nggak kelihatan itu yang saya mana tahu. Tapi secara literatur Buddhis memang dikatakan ada makhluk-makhluk peta misalnya, peta. Makhluk peta itu kan makhluk halus ya. Makhluk halus disebut makhluk halus. Kenapa disebut makhluk halus? Karena materinya halus, tidak seperti yang bisa kelihatan oleh mata panca indera kita. Tapi berarti materinya ada toh. Tapi dimensinya sudah frekuensinya mungkin berbeda gitu. Sehingga panca indera kita tidak bisa melihat frekuensi itu. Betul loh, mata kita kan punya batasan frekuensi yang bisa dilihat oleh mata kita. Nah, itu yang membuktikan bahwa belum tentu yang disebut makhluk halus itu kalau nggak kelihatan oleh mata kita nggak ada materinya. Enggak. Sebagai bukti, kita nggak bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh kelelawar mungkin ya. Kita tidak bisa melihat benda yang bisa dilihat oleh kelelawar. Karena kelelawar itu mempunyai indera yang frekuensinya lebih tinggi dari kita. Pernah dengar itu? Ya. Jadi berarti panca indera kita ini terbatas. Manusia ini mempunyai batasan panca indera, maka dari itu bisa salah dalam menilai kebenaran. Ya. Makanya ojo sok-sok paling benar jadi manusia, karena mungkin kita tidak bisa melihat tapi binatang lain bisa melihat. Bukan berarti kalau kita tidak bisa melihat tidak ada, betul? Nah, karena kita punya keterbatasan aja. Begitu. Jadi nanti kalau tentang hal yang itu tadi ya, kalau mau bisa lihat, ya Anda harus menembus batasan Anda. Anda harus mengembangkan indera keenam. Nah, indera Anda sekarang ini kan panca indera dan indera keenam kan batin. Nah, Anda harus mengembangkan indera keenam Anda untuk bisa melihat alam-alam halus itu tersebut. Kita sudah disediain indera keenam itu, cuma belum kita kembangkan. Kan begitu. Indera keenam kita ini masih dalam posisi yang masih indera duniawi. Kalau ingin melihat alam halus yang nggak bisa dilihat itu, kembangkanlah indera keenam Anda
sampai mencapai tataran di atas duniawi. Nah itu. Nah, dan Sang Buddha memberikan caranya. Ayo, siapa yang mau mengembangkan inderanya ke indera keenamnya sampai mencapai tataran di atas duniawi? Siapa yang mau? Mas Taufik? Nggak mau? Nanti bisa lihat semua. Nanti bisa lihat semua nanti. Bisa disebut salah satunya adalah dibacaku mata dewa. Oh, bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, dia bisa lihat loh. Dibasota telinga dewa. Ini bisa mendengar sesuatu yang orang lain tidak bisa dengar, kamu bisa dengar loh. Mungkin bisik-bisik di Jakarta langsung bisa dengar. Oh itu loh. Itu kemampuan luar biasa. Masih banyak lagi. Ya. Oke, menjawab. Terima kasih Romo. Oh, silakan Ibu Yenting menuju ke tempat yang telah disediakan. Pagi, Romo Joni. Ya. Saya meneruskan pertanyaan tentang apa tadi bunuh diri yang Pak Paryono katakan. Nah itu tadi kalau tentang bunuh diri yang tadi sama Pak Paryono itu, kalau itu tentang bunuh diri yang di kehidupan sehari-hari mungkin jawabannya itu ya. Tapi kalau kan ada apa itu kayak harakiri gitu-gitu tuh, itu kan buat mereka itu sudah kayak ya kayak udah Keyakinan. ajarannya mereka. Nah kayak gitu tuh tanggapannya Buddhis itu bagaimana? Ya, gitu aja. Oh ya. Tanggapan Buddhis ya biasa-biasa aja. Kan itu hak-hak mereka untuk bunuh diri. Ya. Kealaman mana saya tahu. Kan saya dari tadi ngomong gimana saya tahu. Ya. Tapi kalau menurut literatur Buddhis, nah kan sudah saya jawab tadi. Kalau menurut literatur Buddhis ya pasti sesuai dengan kondisi batin terakhirnya. Kan begitu. Tetapi kalau menurut literatur mereka lain lagi loh. Ya, kita kan enggak bicara membicarakan tentang literatur mana yang mengkonfrontasikan literatur yang berbeda. Ya biarkan mereka mempercayai literatur mereka. Kalau memang mereka percaya. Bisa juga kalau dia yakin benar. Kalau dia yakin benar. Itu namanya keyakinan ya. Bisa juga kalau dia yakin benar-benar loh ya. Ya, pada saat dia melakukan itu dalam kondisi yang batinnya gembira, batinnya euforia, betul-betul gembira, ya toh? Bukan penuh kebencian. Nah, ini kan masih tanda petik. Betul enggak mereka pada saat melakukan itu batinnya penuh kebencian atau penuh kegembiraan itu loh. Kalau memang suasana batinnya itu saat melakukan itu penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita karena keyakinannya, menurut literatur Buddhis, kembali lagi kepada kita, literatur Buddhis, saat karma menjelang ajal dari seseorang, itu menentukan seseorang itu akan lahir di mana. Ada yang pernah membaca ini? Karma menjelang ajal. Kalau saat itu pikirannya mereka itu sedang dalam keadaan damai, tentram, bahagia, dia kemudian meninggal, menurut literatur Buddhis, dia akan lahir di alam yang sesuai dengan kondisi batin terakhir, yaitu bahagia. Ya, tanpa memperhitungkan karma yang dulu-dulu. Tapi nanti setelah dia lahir di alam yang bahagia itu, bukan berarti karma yang dulu yang buruk itu hilang. Nah nanti di alam yang baru ini, yang dia lahir di alam bahagia ini, dia akan mengalami kondisi-kondisi yang buruk itu akan mengalami. Contohnya di alam bahagia kan kita ini manusia nih.
Kita dulu mungkin meninggal, pada saat meninggal kondisi batin kita mungkin kondisi batin yang di alam manusia yang penuh bukan penderitaan. Jadi pastilah kita yakin bahwa kita yang lahir di alam manusia ini adalah kondisi meninggalnya dengan kondisi batin yang cukup positif. Sehingga kita bisa lahir di alam bahagia manusia ini. Tetapi saat kita di alam bahagia manusia ini, kita mengalami penderitaan enggak? Kita mengalami sesuatu hal yang kecelakaan misalnya, atau tiba-tiba kita sakit, ngalami toh? Nah itu jawabannya. Berarti karma yang lampau pun tidak otomatis hilang, tapi tetap akan berbuah pada saat kita lahir di alam manusia. Karena perbuatan kita kan macam-macam, bukan hanya perbuatan baik saja. Banyak sekali macamnya. Tetapi momen terakhir itu yang membuat kita lahir dulu di alam manusia. Gitu loh. Jadi mungkin dulu dia orang buruk, tapi saat mau meninggal, mungkin momen terakhir itu penting. Ya. Jadi bukan berarti itu pasti tidak akan berbuah, enggak. Tapi karena pada saat dia meninggal, dia yakin dia bisa ke surga loh. Jadi jangan dikatakan ora iso, tergantung. Gitu loh. Tetapi lagi, pada saat dia melakukan pengeboman bunuh diri itu, momen pikiran dia terakhir itu bukannya penuh dengan semangat seperti saya bangga gitu, tapi penuh dengan benci, makanya tak bom kabeh. Wong iki kabeh salah kabeh gitu ya. Tak bom semua ben tahu rasa. Dia ngebom dengan penuh pikiran seperti itu. Ya, menurut literatur Buddhis, pikiran terakhir seperti itu tidak akan masuk surga. Dia akan masuk ke alam yang penuh dengan kemarahan. Alam yang penuh dengan kebencian. Nah, jawabannya sekarang, siapa yang ngerti pikiran teroris itu saat dia melakukan bunuh diri? Siapa yang ngerti? Kalau saya menjawab secara pasti, saya salah lah, ya. Jadi saya jawab secara ilmu ini aja. Anda pikir sendiri. Dan ini memang secara literatur Buddhis memang begitu. Jadi bisa saja dia masuk surga. Bisa saja dia masuk neraka. Tergantung pikiran terakhir dia. Apa yang ada dalam batin dia. Menjawab? Terima kasih Romo atas penjelasannya. Sangat antusias sekali audiens kita yang ada di Wihara Dhammasundara. Apakah ada yang ingin bertanya lagi yang belum dimengerti? Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kesya. Kalau enggak nanti terus itu. Materinya enggak habis nanti ya. Oh iya ya. Nanti bisa sampai malam ini. Mau sampai malam? Saya sih mau aja. Nah. Ya. Silakan. Baik. Pertanyaan berikutnya Romo. Menurut ajaran Buddha, siapa yang harus kita percaya? Siapa yang harus kita percaya? Nah, ini banyak sekali pertanyaan dari umat awam ya. Anda sendiri yang duduk di sini juga tanya-tanya enggak? Siapa sih yang harus kita percaya? Benar? Benar. Hah? Ya. Sudah tahu jawabannya belum? Belum Romo. Taufik tahu? Enggak tahu juga? Baik. Dalam Kalama Sutta, pernah ada yang dengar Kalama Sutta? Ya. Sang Buddha kan pernah mengatakan bahwa kita harus percaya pada apa yang kita lihat dengan jelas, yang kebenarannya dapat kita buktikan. Sang Buddha bukan mengatakan siapa yang harus kamu percaya, tapi apa. Nah, di sini uniknya agama Buddha. Agama Buddha tidak menjawab siapa yang harus kita percaya, tapi apa yang harus kita percaya. Ya, jadi hilangkan
dalam kamus pikiran Anda, siapa yang harus saya percaya? Tapi apa yang harus kita percaya? Ya, mulai sekarang jangan tanya siapa yang harus kita percaya ya. Tapi apa yang harus kita percaya? Baik, Romo. Lah itu yang harus kita percaya dalam Kalamasuta itu. Arti melihat dengan jelas artinya adalah kita melihat dan memahami dengan jelas tanpa perlu menggunakan logika, spekulasi atau membuat asumsi, tapi kita harus melihat seperti sejelas kita melihat sesuatu benda. Sejelas kita melihat sesuatu benda dengan mata kepala kita sendiri. Jadi artinya kita melihat dengan pengalaman, melihat tanpa kita dibumboni dengan asumsi-asumsi atau dengan logika-logika nalar-nalar atau dengan spekulasi-spekulasi menurut tradisi, menurut kebiasaan, dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha melihat sejelas kalau kita melihat sesuatu benda dengan mata kepala kita sendiri. Nah, beliau mengajarkan untuk tidak percaya begitu saja kepada apapun tanpa kita menguji dan melihat dengan sangat jelas. Setelah kita melihat dengan jelas dan kita sudah menguji, setelah itu baru kita boleh percaya. Kalau kita percaya begitu saja, ini adalah suatu kebodohan. Ya. Percaya setelah melihat dengan jelas, itulah pemahaman yang benar. Inilah praktek yang harus kita laksanakan. Ini yang ditekankan oleh Sang Buddha. Kita harus melihat dengan jelas, tanpa dipengaruhi oleh akal, asumsi-asumsi, atau spekulasi dari tradisi-tradisi yang sudah berkembang ribuan tahun misalnya. Tapi kita harus melihat dengan jelas dan kita menguji kebenaran itu, ya, baru kita boleh mengambil satu keyakinan. Tapi kalau kita begitu saja percaya tanpa kita mengujinya, itu adalah suatu kebodohan menurut. Ya. Oleh karena itu kita harus melakukan hal seperti itu sebagai umat Buddha. Ya, saya kira itu jawabannya. Terima kasih, Romo. Mas Taufik protes ya. Silakan Mas Taufik. Mas Taufik tidak nyaman dia. Kalau seperti itu, langsung aja ya Pak ya. Ya. Kalau seperti itu, gampangnya ngomong ajaran Buddha itu kan mengajarkan kita untuk skeptis berarti kan. Tidak percaya begitu saja. Nah, bahkan terhadap ajaran Buddha sendiri. Bisa enggak kalau misalnya karena ajaran Buddha itu ya mengajarkan kita untuk skeptis, untuk tidak langsung percaya, percaya sesuai dengan apa yang telah kita buktikan sendiri. Bisa enggak kalau misalnya sebagai umat Buddha, terus kita jadi memilih-milih ajaran. Jadi ajaran Buddha ini kita hanya memilih yang sesuai dengan yang cocok dengan kita saja, yang bisa dengan kita buktikan dengan kemampuan kita sampai bisa membuktikannya seperti itu, sedangkan yang lain tidak. Kalau begitu, lalu sada yang disebut dalam ajaran Buddha nampaknya artinya tidak sama dengan iman yang ada di tradisi agama lain. Jadi sepertinya yang disebut dengan sada tidak serta-merta bisa diterjemahkan dengan kata iman. Jadi sada dalam agama Buddha itu sampai seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi sama Romo. Terima kasih. Ya benar itu yang kamu katakan itu. Memang sada dalam agama Buddha tidak seperti iman dalam agama lain. Betul itu. Sangat betul yang kamu uraikan tadi itu. Jadi pertanyaannya apa? Oh, kalau begitu efeknya menjadi seseorang umat Buddha ini bisa hanya memilih apa yang cocok gitu toh. Tidak semua diimani, tidak semua diyakini gitu toh. Ya betul itu. Ya betul, memang Sang Buddha tidak nyuruh kamu mempercayai semuanya kok. Memang Sang Buddha malah ngomong, ya kamu harus buktikan kalau kamu belum
belum yakin terhadap hal ini, bagus. Ya, keraguan-raguan itu juga salah satu pemicu kita untuk mempelajari lebih dalam. Biarpun kalau keraguan-raguan terus, skeptis terus, itu juga menjadi rintangan. Ya. Jadi di sini adalah skeptis yang terukur, skeptis yang proporsional. Ojo asal skeptis, pokoknya ragu-ragu kabeh, ragu-ragu. Ya itu menjadi rintangan bagi jalan kita. Kalau orang tidak percaya kabeh, pokoknya tidak percaya, semua nggak percaya. Lah itu akan menjadi rintangan batin juga. Jadi di sini yang Sang Buddha anjurkan bukan skeptis yang berlebihan, tetapi skeptis yang berdasarkan akal sehat, yang berdasarkan kita harus menguji dengan pengalaman, ya, bukan hanya dengan nalar, tapi kita nguji dengan pengalaman, kita alami. Nah setelah kita alami, skeptis itu kan akan berubah menjadi keyakinan. Toh. Tadinya sebelum kita alami, itu skeptis, kita ragu-ragu. Tapi setelah kita alami, maka itu menjadi satu keyakinan. Dan kalau keyakinan seperti ini diperoleh dari proses seperti itu, keyakinan kita tidak akan tergoyahkan. Kita akan mendapatkan satu sadda yang tidak tergoyahkan. Dan sadda itu juga penting. Yaitu sadda yang diperoleh dengan pengujian. Sadda yang diperoleh dengan proses pembelajaran dan mengalami. Maka itu sadda seperti ini akan mensupport jalan untuk menuju kebebasan. Dan ini penting, harus ada sadda itu. Tapi sadda yang seperti itu loh ya, bukan sadda yang buta. Pokoknya percaya, tidak seperti itu. Tapi sadda yang diperoleh dari proses pembelajaran dan proses mengalami dan pengujian sehingga kita yakin, muncul keyakinan dan ini akan mendorong kita untuk terus berlatih dan maju berkembang. Terus. Kalau tidak ada keyakinan bagaimana kita akan mempelajari Buddha Dhamma terus. Kita akan bosan. Nah itu yang dimaksud sadda dalam agama Buddha. Bukan sadda yang lain, bukan pengertian kepercayaan membuta. Menjawab pertanyaan kedua tadi apa? Oh cuma satu ya? Biasanya dua sebenarnya. Ya, terima kasih Romo Joni. Ya. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah Buddha ada atau tidak saat ini? Apakah Buddha ada atau tidak saat ini? Nah, ini juga pertanyaan dari umat Buddhis yang biasa bertanya ya, apakah Buddha ada atau tidak saat ini? Ini semua adalah pertanyaan Anda? Atau Anda sudah enggak bertanya hal ini? Masih bertanya, Romo. Masih bertanya? Ya. Ya kamu. Yang lain diem kok. Yang lain diem berarti sudah enggak ya? Kalau sudah enggak ya enggak usah tak jawab ya. Masih ya? Ya. Kalau masih oke. Bisa saya jawab. Apakah Buddha ada atau tidak saat ini? Nah, untuk menjawab ini lebih baik saya membacakan atau mengatakan apa yang Buddha katakan sendiri. Ya. Dalam salah satu sutta, Buddha berkata kepada Ananda, demikian, oh Ananda, dharma dan peraturan atau winaya, dharma dan winaya yang telah Tathagata ajarkan, yang telah aku ajarkan dan contohkan adalah gurumu ketika aku sudah tidak ada lagi. Itu Sang Buddha, jawaban Sang Buddha kepada Ananda bahwa Dhamma dan Winaya
yang telah beliau ajarkan adalah gurumu, adalah guru kita ketika beliau sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana? Jadi jawabannya adalah Buddha masih tetap ada saat ini, yaitu dalam bentuk ajaran dan winayanya. Jadi bukan, kamu jangan berpikir bahwa Buddha itu secara harfiah itu sosok Buddhanya. Setuju enggak? Saya bacakan sekali lagi ya. Saat Buddha berkata, oh Ananda, Dhamma dan Vinaya yang telah Tathagata ajarkan dan contohkan adalah gurumu ketika aku sudah tidak ada lagi. Nah ini kemudian saya tafsirkan sebagai bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa sosok Buddha itu tidak lebih penting ketimbang Dhamma dan ajarannya. Kalau sosok Buddha itu dianggap oleh Sang Buddha penting, mestinya Sang Buddha akan memilih penerusnya, bukan? Mesti Sang Buddha memilih Sariputta, Abu Moggallana, atau Mahakassapa yang nanti akan menjadi pemimpin setelah beliau meninggal. Betul? Kenapa beliau tidak memilih penerusnya? Ya karena menurut beliau, sosok itu tidak lebih penting daripada Dhamma dan Vinaya. Dhamma dan Vinaya ini yang penting. Dan Sang Buddha tidak ingin para muridnya mengkultuskan seseorang, kan begitu. Bahkan mengkultuskan dia. Semasa hidupnya Sang Buddha sendiri sangat memberi contoh kepada muridnya yang ingin mengkultuskan dirinya, dan Sang Buddha menegur. Jadi Sang Buddha tidak ingin seseorang akan mengkultuskan sosok dirinya. Tapi Sang Buddha lebih menekankan Dhamma dan Vinaya, itulah yang kamu harus pelajari. Ya, terima kasih Romo. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Romo. Sang Buddha telah memberitahu kita semua tentang jalan untuk mengakhiri duka. Lalu, di manakah kita dapat mengakhiri duka? Mohon penjelasannya, Romo. Di manakah kita dapat mengakhiri duka? Duka tidak bisa diakhiri dengan berdoa di wihara. Ya. Tidak bisa diakhiri dengan menyepi di hutan-hutan atau di gunung-gunung. Ya. Duka tidak bisa diakhiri dengan menyiksa diri. Ya. Tetapi duka bisa diakhiri dengan melihat, menemukan akar dari duka yang ada di dalam batin kita. Duka bisa diakhiri dengan melihat sumber atau akarnya yang ada di dalam batin kita. Jadi jelas ya. Jadi tidak di wihara, tidak di gunung-gunung, tidak di goa-goa, tidak menyiksa diri, tidak berdoa. Jadi jangan kira kalau Anda rajin ke wihara kemudian duka bisa berakhir. Kalau rajin ke wihara bagus, harus rajin. Duka berakar dari kemelekatan. Buddha mengatakan, pernah mendengar kalimat ini? Buddha mengatakan bahwa kelahiran adalah duka. Sakit adalah duka. Usia tua adalah duka. Ya. Pernah dengar ya? Nah, tapi banyak orang yang salah memahami pernyataan Sang Buddha ini. Banyak orang salah memahami. Kenapa? Karena kita sering fokus kepada saat kelahiran, saat kondisi fisik kita lemah, saat kita termakan usia, saat kita menghadapi kematian, kita fokus terhadap peristiwa itu. Sehingga kita mengatakan bahwa
peristiwa itu menyebabkan kita duka menderita. Ya. Tetapi sebenarnya yang terjadi, kita lupa dengan satu kalimat yang Sang Buddha katakan. Sankitena pancupadana kanda duka. Apa artinya? Artinya adalah 5 unsur atau pancakanda tadi itu, 5 unsur kehidupan yang dicengkram erat-erat dan tidak dilepaskan, atau dengan kata lain, 5 unsur kehidupan yang dilekati dengan sangat erat. Nah, itulah yang menyebabkan duka. Jadi bukan peristiwanya, bukan peristiwa kelahiran itu yang menyebabkan duka, bukan. Bukan usia tua yang menyebabkan duka, bukan. Bukan sakit tubuh yang menyebabkan duka. Bukan kematian yang menyebabkan duka. Tapi kemelekatan kita kepada hal-hal tersebut, kemelekatan kita kepada pancakanda, kepada tubuh jasmani kita, kepada perasaan kita, kepada pencerapan kita, kepada bentuk-bentuk pikiran kita, dan kepada kesadaran kita, kemelekatan kita terhadap 5 hal inilah yang menyebabkan kita menderita sebenarnya. Kita tidak ingin tubuh kita berubah. Kita tidak ingin perasaan kita berubah. Kita tidak ingin pencerapan kita berubah. Kita tidak ingin bentuk-bentuk pikiran kita berubah. Kita tidak ingin kesadaran kita berubah. Kita ingin terus menikmati hal itu. Kita melekati pancakanda itu. Dan pada saat pancakanda berubah, karena ingat, sifat hukum alam adalah tidak ada sesuatu pun yang tidak berubah, termasuk pancakanda. Benar. Nah, karena itulah, pada saat kita melekat pada pancakanda untuk tidak berubah, dan hukum alam membuat itu berubah, kita akan menderita. Itulah sebabnya kenapa kita menderita. Ya, itulah sebabnya. Nah, berarti kesimpulannya, kalau kita sudah tidak melekat kepada pancakanda tersebut, kita bisa menerima perubahan yang sudah wajar dalam pancakanda itu. Sikap menerima ini yang membuat kita terbebas dari duka. Karena ini adalah sudah hukum alam. Sudah sewajarnya perubahan itu terjadi dan kita bisa menerima. Maka tidak ada penderitaan di sana. Betul? Kalau Anda bisa menerima satu kejadian, maka kejadian yang sudah Anda terima kan tidak akan berpengaruh loh, memengaruhi kita loh. Nah, ini yang dimaksud oleh Sang Buddha. Jadi begitu kita mampu melihat bentuk-bentuk pikiran dan semua persepsi dan tadi itu kosong dari aku dan milikku, tidak merasa bahwa itu adalah milikku atau aku, maka saat itu pula kita akan terbebas dari penderitaan. Tanpa kemelekatan pada aku dan milikku, tidak akan ada duka. Tanpa merasa ini adalah jasaku, ini adalah usahaku, semua ini bisa menjadi seperti ini, maka tidak akan membuat kita kecewa. Kalau saat orang lain tidak menghargai upaya kita atau jasa kita. Itu maksudnya. Tetapi begitu Anda melekat kepada ini jasaku, ini upayaku, ini semua karena aku. Kalau tidak ada aku, tidak akan ada seperti ini. Maka pada saat itu Anda sudah terjerat oleh penderitaan. Karena tidak semua orang akan bisa menghargai apa yang Anda lakukan. Nah, itu kuncinya. Ya. Jadi Anda harus sadar, harus melepaskan pemahaman tentang keakuan. Di dunia ini tidak ada sebetulnya yang tidak saling terkait. Tidak saling berhubungan. Tidak saling
ketergantungan, tidak saling bergantung. Kesuksesan seseorang selalu di belakangnya ada orang lain yang mendorong. Semua saling bergantung. Tidak ada yang menjadi milikku seorang. Nah, pengertian ini, pemahaman ini harus dipahami oleh umat Buddha. Supaya kita bisa bekerja dalam sehari-hari maupun dalam bisnis maupun dalam kegiatan sosial seperti ini, kita bisa tetap tenang seimbang. Tidak mengalami goncangan. Ya itu. Jadi, duka yang disebabkan oleh kemelekatan harus diakhiri, harus dilepaskan kemelekatan itu. Ya, oke. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan Romo. Sebagai umat Buddha, apa pentingnya kita berlindung terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Mohon penjelasannya Romo. Pertanyaan dari YouTube. Dari chat. Ya. Chat. Yang di ruangan ini merasa penting nggak ya? Berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Hah? Merasa penting? Ya. Apa pentingnya? Yang tadi merasa penting nanti coba saya dibantu. Apa pentingnya? Lu tadi merasa penting tapi setelah ditanya apa pentingnya bingung. Apa pentingnya? Pak dokter tadi, mantuk tadi. Gimana pentingnya apa Pak dokter? Ya. Hah. Dikasih kunci ke surga gitu ya. Kunci ke nibbana. Ya. Yang lain ada? Satu lagi? Versi lain? Ya memang sulit loh pertanyaan ini ya. Umat Buddha sudah berkali-kali dalam kebaktian selalu mengatakan, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Tapi kalau ditanya, apa pentingnya? Bingung. Ya. Mas Kalyana Wiro, saya ingin tahu, apa pentingnya kamu berlindung pada Triratna? Kan baru saja kamu berlindung. Penting dan tidak penting itu hanya tergantung dari keyakinan Anda, dari pola pikir Anda, dari mana Anda melihat sesuatu itu. Penting atau tidak penting. Ya bagi orang penting, bagi orang yang lain tidak penting juga bisa saja. Biasa saja gitu loh Pak. Tidak usah terlalu diperdebatkan hal seperti itu. Kalau Anda merasa itu penting, ya sudah, yakini itu penting. Kalau tidak penting, ya sudah, tidak usah. Simpel kan Pak? Saya tanya kamu pentingnya apa? Oh, kalau saya. Saya nggak tanya pendapatmu tentang berfilsafat penting nggak penting. Pentingnya apa kamu berlindung pada Triratna? Kan kemarin kamu berlindung pada Triratna. Ya. Nanti saya tanya makanya, kenapa? Apa pentingnya buat kamu? Ya, sebagai peneguhan saja sih Pak. Sebagai peneguhan saja. Peneguhan bahwa suatu perbuatan itu dalam, menurut saya sih, dalam taraf tertentu itu juga butuh yang namanya kayak persaksian, disaksikan kepada orang lain. Disaksikan orang lain bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Itu juga bisa menjadi dorongan bagi seseorang untuk bisa menjalani sesuatu itu lebih baik. Saya masih ingat apa yang dikatakan Bante Panya itu kemarin bahwa yang bukan saya yang memwisudi Anda, Mas, bukan saya. Tapi perbuatan Anda sendirilah yang memwisudi Anda. Kan kita kan sebelum memwisudi itu kan kita baca satu kalimat itu loh. Esahang Bante bla 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 itu. Di situ kan intinya saya mohon kepada Bante untuk menjadi saksi
bahwa saya berlindung. Berarti bukan bante yang membuat kita suci, membuat kita maksudnya menjadi dalam tanda kutip terus menurut saya ya dalam tanda kutip langsung terus kita secara resmi jadi umat Buddha. Ya mungkin kalau cara administrasi ya memang butuh model-model kayak gitu. Tapi secara esensi yang saya tangkap bahwa yang memvisudi kita itu ya diri kita sendiri. Dengan perbuatan kita sendiri apabila kita telah menjalankan dhamma dengan baik dan itu bermanfaat bagi kita, bisa membuat kualitas hidup kita lebih baik, itu. Singkatnya pentingnya untuk apa? Apanya? Singkatnya pentingnya untuk apa? Pentingnya itu, pentingnya berlindung pada Buddha. Ya untuk meneguhkan itu Pak, meneguhkan mantepnya gitu untuk menjalani sebuah dhamma ajaran Buddha. Oh gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi boleh enggak? Oh, saya mau tanya. Oke. Saya mau tanya lagi satu. Silakan. Nah, tadi berkaitan dengan Bapak berkata kita itu sebaiknya melepaskan semua keakuan agar semua yang terjadi pada diri kita tidak membuat kita menderita, tidak menjadikan kita memiliki penderitaan batin. Nah, kalau misalnya seperti ini, jadi sebenarnya tidak ada dong yang namanya buah karma buruk. Tidak ada dong yang namanya buah karma buruk. Seakan-akan buah karma buruk itu kan sesuatu kejadian yang menimpa pada kita, yang itu membuat hidup kita tidak menyenangkan. Ya toh? Buah karma buruk itu kan kita mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita, yang itu kita tidak mampu untuk menanggungnya atau mampu untuk menanggungnya tapi dengan penuh perasaan tidak menyenangkan. Nah, kalau misalnya Bapak mengatakan seperti itu, seharusnya kan yang kita latih adalah untuk menghadapi semua masalah di dunia ini, apa yang terjadi pada hidup kita, yaitu dengan melepaskan segala bentuk keakuan, sehingga hal-hal yang terjadi pada kita itu semuanya ya memang sebegitu adanya, seperti itu, tidak membuat penderitaan batin. Jadi kalau misalnya seperti itu sebenarnya tidak ada dong yang namanya buah karma buruk, tidak ada yang namanya buah karma buruk. Nah, padahal pada doktrin ajaran Buddha sendiri kan ada yang namanya kalyanang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Nah, itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Mas Taufik yang kedua ini, saya jawab yang berlindung tadi ya. Tadi ada dua versi jawaban dari umat Buddhis sendiri. Salah satu versi ya mirip-mirip sih ya dengan Pak Dokter tadi ya, bahwa kunci menemukan satu kunci sehingga membuat dia yakin dengan kunci itu, sehingga kunci tersebut bisa menuntun hidupnya lebih baik gitu ya. Dan Pak Mas Taufik juga mengatakan sebagai peneguhan imannya, peneguhan apa yang dia yakini. Sehingga dengan peneguhan ini membuat dia bisa melangkah lebih jauh untuk berkembang di dalam jalan Buddha, kan begitu ya? Benar nggak? Saya nafsirkan. Ya, kira-kira begitu. Nah, dua-dua ini tidak ada yang salahnya. Memang itu bagus lah. Memang begitu. Karena kuncinya kalau kita nggak punya sadar, tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau kita nggak punya keyakinan kepada sesuatu, maka bagaimana kita termotivasi untuk mengembangkan diri kita lebih jauh? Jadi memang keyakinan itu diperlukan. Nah, perlunya umat Buddha untuk berlindung pada Triratna itu untuk merawat keyakinan kita atau menumbuhkan keyakinan kita atau menumbuh kembangkan keyakinan kita, supaya dengan keyakinan yang makin bertumbuh dan berkembang di dalam Triratna ini bisa membimbing kita untuk terus tetap berjalan di jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, gitu. Jadi dengan kita melakukan perlindungan kepada Triratna itu kan terus mengingatkan kita kalau suatu saat kita mau berjalan di jalan yang
melenceng dengan jalan Dhamma, kita ingat, saya sudah berlindung kepada Triratna. Ini sebagai pengingat juga. Keyakinan ini bermanfaat juga. Kalau kita nggak punya keyakinan berlindung pada Buddha, kita nanti gampang sekali terjerumus oleh ajakan teman kita yang misalnya kita diajak yang macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya kuncinya tadi itu atau peneguhan tadi itu, maka ini bisa untuk menjadi benteng. Saat kita mau terseret oleh sesuatu yang nggak benar, kita ingat kita telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, perlunya itu, ya, bukan perlunya Anda minta selamat, minta jodoh, bukan, minta rezeki, bukan, ya. Bukan itu, ya. Bukan perlunya kalau sudah berlindung pada Sang Buddha, hidup Anda akan selamat terus, tidak kena corona, tidak kena COVID. Siapa bilang? Bisa kena, ya. Jadi bukan untuk itu. Untuk ini, untuk keperluan ini. Untuk keperluan supaya kita tetap teguh di dalam bila ada godaan. Seperti itu. Cukup menjawab ya ini ya. Oh, buah karma buruk itu enggak ada. Berarti cuma relatif maksudmu gitu ya? Oh, ya siapa sih ngomong gitu? Buah karma buruk dengan respon seseorang merespon karma buruk itu harus dibedakan. Buah karma buruk itu satu kejadian. Respon seseorang terhadap kejadian itu lain hal. Ya. Buah karma buruk satu kejadian itu contohnya begini. Kamu hidup di dunia, misalnya jadi Taufik, satu saat tiba-tiba tanpa sebab kamu kemudian dipukul orang. Ya, dipukul orang. Tetapi responmu, karena kamu sudah latihan meditasi, responmu tetap tenang seimbang. Karena batinmu sudah, sehingga kamu tidak merespon itu sebagai penderitaan. Karena batinmu sudah jernih. Kamu bisa mengatakan, ya sudahlah, ya ini sudah karma saya misalnya. Sehingga kamu tidak menderita. Ini respon kamu. Tetapi buah karma buruk, kamu dipukul orang itu nyata. Itulah karma buruk. Itulah buah karma buruk, bukan karma buruk. Itulah buah karma buruk. Dipukul sakit loh. Hidungmu misalnya tulangmu patah. Hasilnya nyata enggak gitu bahwa itu buah karma yang negatif, yang enggak enak. Nyata enggak? Nyata toh. Tapi karena kamu latihan meditasi, kamu lantas tidak merespon dengan penderita, kamu bisa memaafkan atau kamu bisa easy going, tenang seimbang, itu lain hal. Itu karma baikmu. Jadi tidak bisa dikatakan lek ngono ono buah karma buruk, tidak ada. Nyatanya orang itu bisa menerima segalanya. Loh, ini menerima dengan menerima respon dengan mendapatkan satu kejadian itu beda, Mas Taufik. Jadi jangan dicampur aduk. Itu buah karma buruk. Kamu lahir tiba-tiba cacat. Ya, lahir cacat. Tapi orang yang lahir cacat ternyata sekarang survive. Seperti sama Djokovic apa itu? Yang nggak punya kaki itu ya. Ya lah. Tapi dia belum tentu kita menang sama dia mentalnya. Dia mentalnya lebih baik dari kita. Ya. Dia lebih hebat. Djokovic itu. Lantas kamu mengatakan tidak ada kalau gitu buah karma buruk. Adanya cuma relatif. Nyatanya Djokovic bisa menerima keadaan dia dengan kaki buntung itu, dia tetap fine-fine aja. Kamu bilang gitu dah contohnya tadi. Kalau gitu kan tidak ada. Bukan tidak ada. Ada kakinya nggak ada kok. Itu buah karma buruk. Tapi dia bisa merespon dengan baik, itu lain hal. Itu hasil karma baik. Dia melatih pikiran,
Ngerti? Jadi jangan kamu salah lagi. Kamu mengatakan tidak ada buah karma buruk. Buah karma buruk tetap ada. Tetapi kamu meresponnya itu tergantung latihanmu. Tergantung karma kita. Menjawab? Ya. Baik, pertanyaan yang terakhir, apakah pesan terakhir Buddha? Apakah pesan terakhir Buddha? Nah, ini sebagai pertanyaan terakhir juga. Ya. Apakah pesan terakhir Buddha? Ini sangat penting. Kenapa saya mendesak pembawa acara untuk menanyakan ini? Karena namanya pesan terakhir itu kan hal yang penting toh. Kalau kita mau meninggal, pesan terakhir itu mesti paling penting toh. Ya enggak, masa kita mau meninggal pesannya ecek-ecek, enggak penting. Ya pasti yang penting dong. Nah, maka dari itu saya desak kamu kali ini harus pakai yang ini dulu. Yang penting ini pesan terakhir. Oke. Ketika Buddha mendekati parinibbana, ketika sang Buddha mendekati mangkat, kata-kata terakhir sang Buddha mengucapkan kata-kata terakhir, saya kutip aja ya. Kata-kata terakhir sang Buddha adalah sebagai berikut. Segala sesuatu yang terbentuk akan lenyap. Persiapkan diri sebaik-baiknya dengan kesadaran dan kewaspadaan. Nah, ini sekali lagi sang Buddha selalu menekankan dengan kesadaran dan kewaspadaan. Saya ulangi, segala sesuatu yang terbentuk akan lenyap. Nah, ini artinya tidak kekal, semuanya tidak kekal, akan lenyap. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya dengan kesadaran dan kewaspadaan. Karena segala sesuatu itu tidak kekal, maka yang bisa menghadapi ketidakkekalan ini supaya kita tidak menderita, yaitu kita harus mempersiapkan diri dengan kesadaran yang kuat dan kewaspadaan dalam menghadapi ketidakkekalan itu. Ini pesan terakhir sang Buddha sebetulnya. Ini pesan yang sangat-sangat penting. Karena memang isinya dunia seperti itu, bukan? Jadi kalau Anda tidak mempunyai kesadaran dan kewaspadaan yang kuat, saat perubahan terjadi, Anda akan menderita. Ya, jadi karena perubahan tanpa henti ini, karena itu segala sesuatu sesungguhnya kosong dari aku dan milikku. Karena di dunia ini adalah semua dalam proses berubah. Semuanya berproses dalam perubahan, yang tidak ada yang tetap. Maka bisa kita katakan segala sesuatu di dunia ini kosong dari yang namanya aku dan milikku. Tidak ada aku dan milikku, tidak ada. Semuanya adalah berproses saling bergantungan, saling berkaitan. Karena ada konsep aku dan milikku itulah yang membuat kita melekat kepada apa yang kita perbuat, kepada apa yang kita miliki. Begitu ada rasa aku dan milikku itu muncul dalam diri kita, maka saat milik kita berubah, atau aku kita disinggung, dihina dengan kata-kata, kita akan marah, kita akan menderita. Itu yang dimaksud. Nah, kalau kita sudah kosong dari konsep aku dan milikku, karena kita sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang tetap dan selalu berubah. Dan kenapa selalu berubah? Karena selalu saling bergantungan. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang bisa muncul dari dirinya sendiri. Semua muncul karena sebab dan kondisi. Kalau sebab dan kondisinya berubah, ikut berubah. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini milikku? Tidak bisa dong. Karena semua ada kondisi yang sebab akibat yang mengkondisikan. Kita tidak bisa mengatakan ini aku, ini milikku, karena semuanya berubah. Semuanya kan tergantung sebab dan kondisi yang saling berkaitan. Kalau kondisinya berubah atau sebabnya berubah, maka berubah pula hasilnya, kan begitu. Oleh karena itu,
paham aku dan milikku itu nonsen. Kalau Anda melekat kepada itu, maka Anda menderita. Itu yang dimaksud oleh Sang Buddha tentang pesan terakhirnya. Ya. Nah, pesan terakhir yang lain, ada 2 pesan sebetulnya. Pesan terakhir yang lain adalah pergi dan sebarkanlah dengan baik ajaran yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Sang Buddha pada saat mau meninggal, mau parinibbana, juga memesankan kepada kita untuk pergi dan sebarkan. Jadi umat Buddha adalah seorang misionaris. Dan Sang Buddha itu sebenarnya adalah misionaris pertama di dunia. Tapi sekarang kamu lihat, umat Buddha ini tidak mau menyebarkan. Kalau nggak ditanya, ya menengahi. Sedangkan saudara kita umat Kristen, jiwa misionarisnya begitu kuat. Dia begitu menyebarkan kabar gembira, berita. Padahal menurut sejarah, misionaris pertama justru Pangeran Siddhartha. Dia 600 tahun sebelum Masehi. Artinya 600 tahun sebelum Yesus lahir. Sang Buddha sudah seorang misionaris. Sang Buddha menyebarkan Dhamma ke seluruh Jambudvipa. Padahal Sang Buddha adalah misionaris. Dan ini pesan terakhir Sang Buddha adalah mengajak kita untuk menjadi seorang misionaris, memberikan kabar, mengabarkan kabar gembira ini kepada umat manusia. Tapi tentunya dengan cara yang etis, ya, misionaris dengan cara yang etis. Gitu. Nah ini pesan. Jadi kembali lagi kita harus diingatkan oleh Sang Buddha bahwa pesan Sang Buddha yang terakhir ini adalah 2 tadi itu. Yang kedua ini sering tidak diingat untuk menjadi pembabar Dhamma. Untuk membabarkan, mengenalkan kepada Dhamma ini kepada orang-orang yang belum mengenal Dhamma. Ya mungkin salah satu ini ya, momen ini, apa namanya ini? Apa ini namanya? Streaming ini adalah salah satu jalan untuk membabarkan Dhamma. Ini bisa dilihat oleh dunia ya, tidak hanya umat Buddha ya. Nah ini baru pesan kedua Sang Buddha ini baru kita laksanakan di Wihara Dhammasundara ini. Live streaming ini. Nggak peduli orang itu beragama apa aja, kalau dia tinggal nonton YouTube gini, dia langsung bisa mendengar. Betul? Ini pesan Sang Buddha. Di era modern inilah kita harus memanfaatkan pesan-pesan Dhamma untuk bisa menyebar ke seluruh dunia. Maju terus Dhammasundara untuk menyebarkan Dhamma melewati live streaming ini. Ya. Kita dukung terus, dan ini adalah satu kemajuan yang dicapai oleh Wihara Dhammasundara, bisa melakukan live streaming ini. Karena dulu saya berapa bulan yang lalu saya pernah ngomong sama ketua kita Pak Subakti, Pak, mau live streaming Pak, biar Dhamma ini bisa dikenal. Ternyata sekarang baru kesampaian. Memang butuh biaya, tapi sangat bermanfaat supaya didengar oleh seluruh dunia. Ya, saya kira cukup itu. Ya. Terima kasih Romo Joni. Sangat seru sekali diskusi Dhamma kali ini. Sampai tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11.38. Bisa-bisa nanti yang menjalankan atasila tidak makan. Kalau begitu kita akhiri saja, Romo.
Atau Ya kalau mau terus sampai malam boleh. Tapi atasilah loh. Ya. ya, terima kasih Romo atas kesempatan baik yang telah diberikan. Semoga Dhamma Talk hari ini membuahkan berkah kebahagiaan bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita akhiri acara Dhamma Talk pada hari ini, marilah kita tutup dengan nama Karapata. Kepada Romo dipersilakan untuk menempati tempat semula. Umat dimohon untuk berdiri dan bersikap anjali. Nama Karapata akan dipimpin oleh Saudari Tera. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abhiwademi. Budang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Saudari Tera. Terima kasih kepada umat yang telah hadir atas partisipasinya. Terima kasih yang sudah melalui Zoom maupun YouTube yang telah ikut berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kendala yang tidak berkenan di hati. Sekian acara Dhamma Talk hari ini. Selamat siang, Sotihotu, Namo Buddhaya. Jadwal acara sebulan pendalaman Dhamma pada Rabu 12 Mei 2021. Dhamma akan disampaikan oleh Biku Jayasilo dengan tema Makin Hari Semakin Bijak. Terima kasih, Sotihotu, Namo Buddhaya.